Cirebon dengan NIM A1D525640, Prodi Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Pengantar Kebijakan Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan membahas dan menganalisis mengenai kasus kebijakan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT menggunakan pinjaman online melalui kerjasama Institut Teknologi Bandung atau ITB dengan Dana Cita. Kasus ini mencuat pada awal tahun 2024 setelah publik mengetahui bahwa ITB bekerja sama dengan Dana Cita, yaitu perusahaan teknologi finansial atau fintech yang menyediakan layanan pembiayaan pendidikan. Melalui kerjasama tersebut, mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar UKT diberikan alternatif untuk membayar biaya kuliah melalui skema pembiayaan yang disediakan oleh Dana Cita tersebut. Pihak yang terlibat dalam kasus ini terdiri dari beberapa pihak utama. Pertama, Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi yang membuat dan melaksanakan kebijakan kerjasama pembiayaan pendidikan. Kedua, Dana Cita sebagai perusahaan fintech pendidikan yang menyediakan layanan pembiayaan bagi mahasiswa. Ketiga, mahasiswa ITB sebagai kelompok yang secara langsung terdampak oleh kebijakan tersebut karena mereka merupakan pengguna atau sasaran dari alternatif pembayaran UKT yang disediakan. Keempat, orang tua siswa yang juga memiliki kepentingan karena berkaitan langsung dengan pembiayaan pendidikan anak mereka. Yang terakhir, kelima, masyarakat dan media massa yang turut memberikan perhatian dan kritik terhadap kebijakan tersebut karena menyangkut isu akses pendidikan dan juga biaya kuliah. Permasalahan mulai muncul ketika banyak mahasiswa dan masyarakat menilai bahwa kebijakan tersebut berpotensi mendorong mahasiswa untuk menggunakan pinjaman untuk membiayai pendidikan. Meskipun pihak kampus menjelaskan bahwa penggunaan layanan Dana Cita bersifat pilihan dan bukan kewajiban, sebagian mahasiswa tetap menolak kebijakan tersebut karena khawatir akan muncul beban cicilan serta risiko finansial di masa depan. Akibatnya, kebijakan yang awalnya dimaksudkan sebagai solusi bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi justru menimbulkan polemik dan kritik dari berbagai pihak. Isu ini kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai apakah pendidikan tinggi seharusnya dibiayai melalui mekanisme pinjaman atau melalui skema bantuan pendidikan yang lebih berpihak kepada mahasiswa. Pada bagian ini, saya memposisikan diri sebagai analisis kebijakan pendidikan. Analisis dilakukan menggunakan teori analisis kebijakan pendidikan yang meliputi perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan dampak kebijakan. A. Analisis perumusan kebijakan. Dalam teori kebijakan, setiap kebijakan dibuat untuk menyelesaikan suatu masalah. Masalah yang dihadapi ITB adalah mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar UKT tepat waktu. Untuk mengatasi masalah tersebut, ITB memilih bekerja sama dengan Dana Cita sebagai alternatif pembiayaan pendidikan. Jika dilihat dari tujuan kebijakan, langkah ini dapat dipahami karena kampus berupaya membantu mahasiswa agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. Namun, kelemahannya adalah kampus lebih fokus pada penyelesaian masalah pembayaran UKT dibandingkan memperhitungkan respon sosial yang mungkin muncul. Dalam kebijakan pendidikan, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh baik atau tidaknya solusi yang dibuat, tetapi juga oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap solusi tersebut. Akibatnya, kebijakan yang dimaksudkan sebagai bantuan justru dipersepsikan sebagai bentuk normalisasi penggunaan pinjaman untuk pendidikan. B. Analisis implementasi kebijakan. Menurut teori implementasi kebijakan George Edward III, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor yang bermasalah dalam kasus ini adalah komunikasi. Banyak mahasiswa mengetahui informasi tersebut melalui media sosial dan pemberitaan media massa sebelum memperoleh penjelasan secara langsung
masyarakat. Tujuan kampus adalah membantu mahasiswa. Namun, sebagian masyarakat justru melihat kebijakan tersebut sebagai bentuk legalisasi pinjaman online untuk pendidikan. Dari sisi sumber daya, ITB sebenarnya memiliki kemampuan administratif yang memadai. Namun, kampus tampaknya belum menyiapkan strategi komunikasi krisis yang efektif ketika polemik mulai berkembang. C. Analisis evaluasi kebijakan. Jika dilihat dari teori evaluasi kebijakan, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kebijakan ini perlu dievaluasi. Pertama, muncul penolakan dari mahasiswa. Kedua, berkembangnya kritik di media sosial dan media massa. Ketiga, munculnya risiko penurunan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Yang keempat, terjadinya pergeseran fokus masyarakat dari tujuan membantu mahasiswa menjadi perdebatan mengenai pinjaman online. Hal ini menunjukkan bahwa secara sosial, kebijakan belum berhasil memperoleh legitimasi dari seluruh stakeholder. D. Dampak kebijakan. Bagi mahasiswa, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap beban finansial yang mungkin muncul akibat mekanisme pembiayaan. Bagi institusi, kebijakan ini memunculkan risiko reputasi karena menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Sementara bagi dunia pendidikan secara umum, kasus ini memunculkan perdebatan mengenai bagaimana seharusnya pembiayaan pendidikan tinggi dilakukan. Pada bagian ini, saya memposisikan diri sebagai Kepala Humas ITB yang sedang menghadapi krisis komunikasi akibat polemik tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyampaikan holding statement atau pernyataan resmi kepada media dan masyarakat. Berikut adalah holding statement yang saya susun. Selamat siang. Institut Teknologi Bandung memahami berbagai masukan, kritik, dan kekhawatiran yang berkembang terkait alternatif pembiayaan pendidikan melalui dana cita. Kami menegaskan bahwa layanan tersebut bukan merupakan kewajiban bagi mahasiswa, melainkan salah satu alternatif yang disediakan untuk membantu mahasiswa yang mengalami kendala pembayaran UKT. Kami menghargai seluruh aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, orang tua, alumni, dan juga masyarakat. Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, ITB akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi dan komunikasi kebijakan ini, serta membuka ruang dialog dengan seluruh pihak terkait. Komitmen kami adalah memastikan setiap mahasiswa memperoleh akses pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas. Terima kasih. Solusi yang direkomendasikan adalah yang pertama, memperluas program cicilan UKT yang dikelola langsung oleh kampus tanpa bunga. Yang kedua, meningkatkan jumlah bantuan pendidikan dan beasiswa darurat bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi. Ketiga, melibatkan mahasiswa dalam proses penyusunan kebijakan yang berdampak langsung kepada mereka. Yang keempat, memperkuat komunikasi publik sebelum kebijakan diumumkan. Kelima, melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh kebijakan pembiayaan pendidikan. Sebagai penutup, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa polemik kerjasama ITB dengan dana cita bukan semata-mata disebabkan oleh keberadaan layanan pembiayaan pendidikan itu sendiri, melainkan oleh proses komunikasi dan implementasi kebijakan yang kurang efektif. Dari perspektif analisis kebijakan pendidikan, kebijakan ini sebenarnya lahir dari tujuan yang positif, yaitu membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan membayar UKT. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi implementation gap, yaitu kesenjangan antara tujuan kebijakan yang ingin dicapai oleh kampus dengan persepsi yang diterima oleh mahasiswa dan masyarakat. Kasus ini menunjukkan bahwa sebuah kebijakan pendidikan tidak cukup hanya efektif secara administratif dan finansial. Kebijakan juga harus memiliki legitimasi, transparansi, serta dukungan dari para pemangku kepentingan, khususnya kelompok yang akan terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Sebagai institusi pendidikan, kampus perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya menyelesaikan masalah teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, aksesibilitas, dan kepercayaan publik. Keterlibatan mahasiswa dalam proses komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi faktor penting
seberapa baik kebijakan tersebut dirancang, tetapi juga oleh bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan, diterima, dan dipahami oleh masyarakat. Apabila komunikasi organisasi gagal dilakukan dengan baik, maka kebijakan yang sebenarnya bertujuan membantu dapat berubah menjadi krisis yang merugikan reputasi institusi pendidikan. Terima kasih.